Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi. sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam podcast Lensa, Lembar Edukasi dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Nah, podcast kali ini adalah segmen kolega di mana Bawaslu Kabupaten Purworejo menghadirkan mitra Bawaslu dari berbagai elemen. Dan saat ini sudah hadir Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Purworejo, Bapak Irwan Widi Ashari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah, insya Allah. Bapak sebelumnya terima kasih sudah hadir di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dan saat ini kami akan membahas terkait peran warga, peran perangkat desa dan juga netralitas khususnya perangkat desa dalam menyongsong pemilu 2029 Bapak. Mungkin terlihat agak berat ini temanya sahabat Bawaslu, tapi ternyata tema ini sebenarnya lekat dengan kehidupan sehari-hari ya Bapak ya. Bapak, kalau menurut PPDI, bagaimana sih Pak antusiasme warga ketika terselenggaranya pemilu ataupun pemilihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak siapa maksudnya? Sita Bapak. Mbak Sita ya. Jadi pertanyaannya apa? Gimana tadi? Bagaimana antusiasme? Oh, antusiasme. Kalau antusiasme warga itu dari tahun ke tahun saya kira meningkat ya. Artinya bahwa edukasi politik di masyarakat itu saya kira perlahan-lahan itu mereka sudah mulai melek politik gitulah. Intinya begitu. Dan itu kan ditengarai dengan ada peningkatan dalam partisipasi mereka begitu. Di desa kami sendiri ya memang meningkat begitu. Nah, faktor pencetus mengapa jadi meningkat, nah itu nanti mungkin jadi segmen yang lain nanti pembicaraan yang lain. Gitu, ya, gitu. Kalau bagaimana kalau misalnya partisipasi masyarakat terkait misalnya daftar pemilih Pak, ketika tertempelnya daftar pemilih tetap selama pemilu dan pemilihan kemarin, itu bagaimana partisipasi masyarakat khususnya di Desa Luano nih Bapak, di desa Bapak sendiri? Kalau untuk partisipasi ya, jadi apakah aku ikut gak sih jadi pemilih begitu? Saya kira ya wajar ya, artinya bahwa ada komplain dari masyarakat bahwa ketidakikutan dia dikarenakan apa itu tetap ada, dan kemudian keaktifan mereka untuk mengecek itu, terutama untuk Gen Z ya. Untuk Gen Z itu memang mereka by online, jadi mereka lebih kritis begitu, lebih kritis. Dan kalau yang generasi sebelumnya kan masih masa bedol, mau itu dipampang sebulan 2 bulan enggak dekat gitu. Tapi dengan sekarang digitalisasi teknologi ini ya luar biasa untuk angka partisipasi yang generasi selanjutnya itu. Mereka memang betul-betul mengecek niknya itu terdaftar nggak di dalam daftar pemilih sementara, maupun ketika itu ditetapkan saya betul-betul katut atau tidak. Itu memang saya beberapa kali menangani aduan ketika mereka tidak terakomodir atau tidak masuk dalam itu daftar pemilih sementara itu. Kemudian ketika di PT saya harus meyakinkan, jadi sebelum DPT itu kami harus meyakinkan betul bahwa nama-nama yang pernah melapor ke Balai Desa, ke sekretariat BPS itu bisa dapat terakomodir atau sudah tercatat gitu. Berarti meskipun ada warga yang mungkin belum melek soal pemilu, dari perangkat desa sendiri sudah sangat membantu ya Pak, artinya mengecek apakah semua warganya sudah masuk dalam daftar pemilih, kemudian memantau keaktifan masyarakat dan juga memantau tindak lanjutnya setelah menyampaikan ketika ada pemilih yang belum masuk daftar gitu ya Pak ya. Kalau perangkat desa terutama kadus ya, yang secara kewilayahan mereka memegang itu ya, mau tidak mau mereka tetap mengecek, karena mungkin pernah ada tanda kutip ya, jadi ketika pemilu kan sekarang jadi rahasia umum ya, artinya seperti bebungah lah, kalau orang awam itu mengatakan bebungah, aku untuk bebungah lah, aku orang di DPS nggak masuk di daftar pemilih tetap, namamu nggak ada lah. Mungkin tercetus dengan itu akhirnya mereka rame-rame untuk meramaikan pemilu gitu. Dan kalau perangkat desa sendiri ada satu kewajiban, walaupun itu tidak secara tekstual ya, tidak secara tertulis itu perangkat desa itu ngecek itu tidak secara tertulis, tapi mereka ada tanggung jawab moral supaya pemilu itu berhasil dan sukses diselenggarakan begitu. Jadi luar biasa ya Bapak, peran perangkat desa itu selain kalau nggak ada perangkat desa saya kira pemilu juga nggak berhasil.
Iya, betul Pak. Jadi tidak hanya soal pemerintahan, mengurus administrasi desa ya Bapak, betul, sampai dengan kepemiluan itu perangkat desa itu perannya sangat krusial ya Bapak ya. Selain itu Pak, misalnya ketika ada penyelenggara, ketika ada perangkat desa yang kemudian menjadi penyelenggara, itu kan biasanya itu sering ketika mungkin di tingkat desa, di KPPS dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini Pak? Ini menarik ya, jadi karena kemarin ini terjadi di Bawaslu sendiri ya, ketika Bawaslu itu membuka lowongan nih, pada kutip membuka personal gitu untuk tergabung, dan kenyataannya di perangkat desa itu tidak bisa kan, kemarin kan sempat geger gitu, tidak bisa, dan itu memang karena amanat undang-undang regulasinya memang tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi ketika kita bicara tentang penyelenggaraan pemilu itu sendiri, kemudian di KPU itu atau PPS ya, di PPS itu, di PPS maupun di KPP tidak dilarang ya, mayoritas itu ya perangkat desa gitu. Karena saya kira PPS itu pun kalau tidak perangkat desa tidak terlibat menjadi salah satu unsur personilnya, saya kira juga mereka kerepotan. Kerepotannya yang pertama adalah komunikasi dengan pemerintah desa yang punya bitung itu kan pemerintah desa, artinya mereka tahu betul detailnya. Oh ini tidak di tempat, ini di mana. Sebenarnya kalau kadus, kalau perangkat desa itu nggak perlu petugas coklit yang banyak-banyak, itu nggak perlu. Di awal sudah kelihatan kalau kadus itu. Ya makanya kalau ini biasanya petugas pendaftar itu biasanya ketika mereka akan usai pencoklitannya atau pendataannya itu mereka berkondisi dengan kadusnya dulu. Pak, ini leres boten begitu. Nah, kadang Pak Kadus nanti kadang mengingatkan, iki kok kayak ono sing guru kecatat Mas. Atau kadang ini karena karena peraturan Menteri Dalam Negeri yang mensyaratkan bahwa pindah penduduk nggak harus lapor ke RT, artinya langsung secara online tuh, ini agak sebenarnya satu tantangan, kendala karena kadang orang yang pindah itu tidak ngomong ke RT, orang ngomong ke kadus, ngerti-ngerti teko ada gitu loh. Nah makanya saya kira yaitu tadi, untuk validasinya itu tidak sekedar secara administratif saja, tapi harus ada pendekatan komunikatifnya dengan perangkat desa gitu. Betul tadi yang Bapak sampaikan bahwa ketika penyelenggara pemilu dari jajaran Bawaslu itu tidak diperbolehkan dari perangkat desa, itu memang dari Bawaslu memang sangat ini Pak, sangat menjadi tantangan, jadi hambatan ketika kita mau meng-cross check data. Seharusnya kan ketika penyelenggara pemilu dari jajaran KPU itu meng-cross check, melakukan coklit, itu kan kita melakukan pengawasan. Sekarang ketika dari Bawaslu itu tidak, dari perangkat desa itu ada kesulitan di situ. Akhirnya ya komunikasi, yang penting kan komunikasi dan koordinasi gitu. Dan saya kira pemerintah desa itu juga ketika ini urusan bisa memilah kok, ini urusan negara, ini krusial tidak, itu bisa memilah. Dan untuk sukses dan lancarnya pemilu itu ya semua kita layani dengan baik. Tetap memberikan akses ya Bapak, walaupun ya akses dan dukungan ya. Akses dan dukungan. Luar biasa. Kalau biasanya Pak, kalau yang perangkat desa menjadi penyelenggara itu, kebanyakan motivasinya apa Pak? Motivasinya itu perintah. Jadi artinya begini, ada upaya atau pandangan secara preventif dari kepala desa atau pemerintah desa itu supaya pemilu itu harus sukses begitu. Makanya ada perintah untuk mengikuti seleksi rekrutmen PPS itu harus ada dari unsur pemerintah desa gitu. Cuma kendalanya kalau pamongnya sudah tidak memenuhi secara umur lah, itu cerita lain. Nanti mungkin masih ada 20 atau 30 tahun lagi yang itu terjadi. Tapi dari pengalaman kami yang ada itu biasanya langkah preventif dari pemerintah desa supaya ini tadi menjalin hubungan komunikasi antara penyelenggara pemilu itu secara regulatif dengan praktisi yang di lapangan ini, ya pemerintah desa ini begitu. Jadi perintah itu bukan berarti mau mengkooptasi penyelenggara pemilu, tidak, tapi adalah upaya langkah preventif dari pemerintah desa supaya ini pemilu harus sukses dan berhasil. Gitu. Lalu bagaimana peran perangkat desa sendiri Pak dalam menjaga netralitasnya, artinya memisahkan antara perannya menjadi penyelenggara pemilu dan perannya di pemerintahan Bapak? Saya kira tidak begitu
tidak begitu berpengaruh ya, karena ya mereka juga ngurusi data-data penduduk itu gitu. Cuma apa yang menjadi tantangan ke depan itu ya ketika ini netralitas itu harus betul-betul ditegakkan itu ya, karena kata netralitas itu sendiri kan sulit dilaksanakan secara pure atau secara murni, itu kan sebenarnya sulit ya, karena bagaimanapun juga manusia itu kan ada keberpihakan dan sebagainya. Tapi dengan adanya fakta integritas dan sebagainya ya kita sejauh mungkin, sedini mungkin kita akan melaksanakan itu secara konsekuen gitu. Apakah mungkin pernah ada sosialisasi di internal PPDI ketika penyelenggara pemilu atau pemilihan itu harus netral, atau mungkin apakah ada pertemuan khusus begitu Pak? Biasanya kalau mau rekrutmen itu kita di PPDI itu pengurus kecamatan itu berkoordinasi dengan pengurus kabupaten gitu. Pak, ini ada rekrutmen PPS, bagaimana Pak pandangannya, ikut. Saya sama itu, saya hanya memperkuat saja itu, memperkuat supaya itu tadi bagaimana penyelenggaraan pemilu itu dapat berjalan lancar dan sukses begitu. Kalau ini Pak, ini berkaca dari pemilu dan pemilihan sebelumnya itu pernah terjadi pelanggaran netralitas perangkat desa. Nah, dari PPDI sendiri, dari Bapak, bagaimana memandang terkait peristiwa ini, dan kemudian apakah ada tindak lanjut dalam hal ini, teguran di internal PPDI sendiri terkait perangkat desa yang melanggar netralitas? Coba saya ya, jadi saya tanya balik gitu, itu netralitas ketika perangkat desa itu menjadi salah satu unsur penyelenggara pemilu atau perangkat desa sebagai perangkat desa sendiri gitu. Netralitas yang mana? Oh iya. Jadi ketika pemilu itu dulu pemilihan 2020 itu pernah ada kepala perangkat desa yang kebetulan dia itu juga menjabat sebagai penyelenggara pemilu Bapak. Nah, kemudian ada kasus ketika beliau itu berfoto dengan salah satu calon dengan menunjukkan jari yang melambangkan nomor urut. Nah, begitu. Bagaimana case atau pandangan Bapak terhadap kasus yang seperti ini, Pak? Kasus seperti ini sebenarnya itu insiden ya, artinya insiden. Mungkin dia tidak paham. Kalau seandainya dia paham tapi melakukan, berarti kan itu dosa, artinya itu bersalah begitu. Yang menjadi satu konsentrasi kita itu bagaimana menegakkan ini kesadaran peran. Makanya ketika itu terjadi di pilkada, kemudian justru perangkat desa juga ikut menjadi penyelenggara, tapi dia menunjukkan keberpihakan dengan menunjukkan jari atau bagaimana, itu harus bisa karena gini, kadang karena kulinane jempol, victory gitu ya. Sementara secara awam kan dua ini kan victory, kemenangan gitu, tapi delala karena ini menunjukkan angka kan dianggapnya itu berbeda pada angka 2, padahal itu pakulinan aja sebenarnya gitu. Jadi ya harus ada satu pendalaman tersendiri. Iya, begitu. Maksud dari foto itu sebenarnya apa? Iya, makanya ini kan yang jadi masalah adalah gini, jadi seperti jempol itu kan bagus ya, good gitu, bahkan media sosial aja simbol jempol kan good ya. Tapi ketika sudah ke iklim politik atau ke atmosfer politik, jempol kemudian diklaim sepihak oleh salah satu kontestan pemilu bahwa itu adalah simbol keberpihakan, simbol dukungan. Nah, ini yang menjadi masalah kan. Sementara masyarakat sendiri secara kebudayaan, secara kultur, mereka sudah memahami jempol itu bagus gitu lah. Saya melihat bahwa perangkat desa kadang ya misalnya ketemu caleg di PRRI gitu, orang terkenal di TV, di mukanya muncul di mana-mana, pada suatu hari dia berkunjung ke desa setempat, kemudian saking bangganya Pak foto lah, kemudian di samping dia jempol, dilalah dia kontestan partai nomor 1 gitu kan harus dikupasnya kan harus perlahan-lahan gitu. Nggak bisa dijustifikasi, dijudge bahwa kamu berniat tuh dengan itu, padahal secara kultur jempol itu cuma aku bangga, bagus aku foto dengan Pak ini gitu. Jadi harus dilihat secara kontekstual, nggak tekstual. Kalau jempol dianggap berpihak, victory dianggap berpihak gitu. Kemudian apalagi yang metal ya, salam metal, alhamdulillah perangkat desa ini
rocker gitu kan, delalah jejel atau Pak Bambang Pacul lah, Ciloko kan begitu. Jadi harus secara pendekatan atau penyelesaian tetap Bawaslu sendiri, ini sangat Bawaslu bahwa harus diperiksa secara kontekstualnya dulu. Dan kalau tekstual nek ngene iki duwe salah satu kontestan gini juga gitu kan. Nah, itu sing paling nek nomor 7 kan. Iso. Nah, nek nomor itu itu jelas, itu keperbudakan. Tapi kalau itu bicara simbol-simbol yang bercerita ya, tentang kultur ya, kultur dibungkus di jagat media massa itu kan harus ada. Jadi langkahnya itu harus ada pendekatan penyelesaian secara kontekstual. Kontekstualnya seperti apa kan gitu. Oh, itu kultur Pak. Satu suku lima, aku rocker Pak. Kebetulan juga kontestan itu mencari lambang atau simbolnya untuk pemenangan itu juga bila yang umum gitu ya Pak. Ya makanya karena ada 1, 2, 3 sampai kemarin 34 ya. Ketika sulit gitu bicara itu, yang kalau kita bicara tentang itu tadi foto ada perangkat desa yang V itu nggak saya melihat Victoria ya, tapi kalau di Sokurtil gini ya, V-nya kan gini, bokong kan begitu. Kalau peran PPDI ini Pak, lanjut lagi kalau peran PPDI selanjutnya dalam mendukung ini menyongsong pemilu 2029, mendukung ke arah itu apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh PPDI? Yang pertama, sebagai organisasi terbesar di lingkungan perangkat desa ya, kita selalu mendukung, dan ini kita buktikan dengan kesediaan kita untuk melakukan MOU dengan Bawaslu gitu. Kemudian secara masif kami juga dari perangkat desa itu juga melakukan sosialisasi, walaupun secara mungkin hanya di warung kopi, hanya di cakruan begitu, kita selalu untuk bicara ini mendukung pemilih ini sukses, kemudian bagaimana menjadi pemilih yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu secara secara peran kami, peran sosial dari perangkat desa ya itu kita lakukan. Lebih mendekatkan, lebih karena perangkat desa itu sudah dekat dengan warga ya Pak. Jadi mungkin pendekatan secara emosional itu malah lebih efektif daripada pendekatan secara hukum. Nah, terakhir Pak, pertanyaan terakhir untuk harapan Bapak selaku Ketua PPDI itu dalam pemilu 2029 datang atau dalam pemilihan itu apa saja Pak? Nah, harapan PPDI ke Bawaslu atau kepada Bawaslu dan juga kepada masyarakat? Kepada masyarakat. Jadi harapan saya itu pertama, pemilu di 2029 itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya dengan penuh tanggung jawab itu masyarakat itu dari iklim digitalisasi ini harus sudah mulai dia berpikir untuk cerdas. Kemudian bagaimana masyarakat itu menyerap informasi di media sosial itu harus betul-betul diresapi begitu, karena kesalahan hari ini itu adalah bagian dari masa lalu. Artinya kalau nanti di 2009 itu hari ini ada isu, kita anggap menjadi satu koreksi kita bersama-sama ya, di 2009 itu mereka harus cerdas, bertanggung jawab menjadi seorang pemilih gitu, seorang pemilih. Kemudian bagaimana dengan penyelenggaraan pemilu ke depan? Penyelenggaraan pemilu ke depan ya semua instrumen dari alat penyelenggaraan pemilihan ini juga harus bertanggung jawab begitu. Jadi KPU-nya ya betul-betul dia sebagai penyelenggara yang netral. Kemudian Bawaslu ya ini juga harapan ke Bawaslu ya, Bawaslu bisa menggerakkan gakumdunya itu ya, menggerakkan secara proporsional, jadi betul-betul ditegakkan begitu ya. Walaupun saya melihat di Bawaslu Purworejo ini luar biasa ya, karena pernah dulu mengkartu merah ya salah satu caleg yang kebetulan dia masih tanda kutip pimpinan ya, kayaknya pimpinan dewan begitu, di kartu merah itu suatu keberanian dari Bawaslu, dan itu bisa dibuktikan secara kasat mata begitu. Nah, tapi ke depan tidak semata-mata kartu merah itu diberikan, tapi juga diberikan kepada calon gitu loh, atau diberikan kepada kontestan, tapi Bawaslu juga harus bisa memberikan kartu merah kepada pemilih itu sendiri begitu loh. Karena praktek-praktek terjadinya kecurangan pemilu itu kan sebenarnya diawali dari hubungan simbiosis mutualisme antara pemilih dan
calon begitu lah. Sekarang Bawaslu harus hadir di tengah-tengah ini, gitu. Hadir di tengah-tengah ini bahwa dosa-dosa pemilu gitu. Jadi mungkin diperlukan Bawaslu kerjasama dengan para alim ulama, kemudian para agamawan untuk memberikan fatwa yang jelas begitu loh. Karena bangsa ini kan termasuk bangsa religius ya, artinya dengan pendekatan secara religius itu saya kira langkah efektif gitu loh, langkah efektif untuk memberikan fatwa bahwa nek manipuli itu haram, dalilnya ini. Jadi jangan sampai Bawaslu itu hanya menindak sebagai apa ya, macan ompong nih saya lihat. Karena ketika dia tidak bisa mengaktualisasi gakumdunya, kemudian yang dibidik hanya pesertanya, tapi apa pemilih itu juga harus diberikan satu warning keras juga. Artinya jadi wasit gitu. Wasit jadi seperti betul-betul tahu aturannya. Oh kamu salah, kamu nggak boleh, itu tidak hanya kepada kontestannya, tapi juga menyadarkan kepada pemilih-pemilih itu bahwa clean elektoral ini bisa terwujud gitu. Artinya pemilu yang berintegritas dan bermartabat itu tidak hanya bisa ditopang oleh satu elemen saja ya Pak, tapi harus ada dari penyelenggara, dari pemilih, dan kemudian dari kontestannya itu sendiri. Ya makanya kan Bawaslu kan berat itu. Bawaslu itu berat, jadi harus mengawasi semua segmen, kemudian semua sudut itu. Jadi matanya itu harus bisa melihat secara secara 360 derajat lah. Jadi semua segmen, semua sudut harus bisa di scan oleh mata-mata dari Bawaslu itu. Dan dalam rangka itu akhirnya Bawaslu menggandeng BPDI nggih Pak untuk pengawas partisipatif pemilu 2029 dengan MOU-nya. Tapi cuma gini, jadi perlu kami sampaikan nih. Ini yang unik ya. Jadi perangkat desa itu kalau boleh bercerita unik. Di pasal 51 ya Undang-Undang 6 Undang-Undang Desa tahun 2014 itu kayaknya menegaskan bahwa larangan perangkat desa itu menjadi pengurus partai politik. Ya. Artinya apa? Secara implisit Undang-Undang Desa yang mengatur perangkat desa itu membolehkan perangkat desa itu menjadi anggota partai politik atau berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu, itu membolehkan. Yang tidak boleh kan jadi pengurus. Makanya Bawaslu harus bisa nih melihat sisi gelap pasal 51 Undang-Undang Desa itu. Harus bisa menerjemahkan bagaimana kalau ini MOU ya dengan perangkat desa itu ditajamkan, ya hal yang seperti apa yang harus dilakukan ketika kita bicara netral. Karena memang undang-undang secara implisit membolehkan perangkat desa itu berafiliasi dengan kekuatan sosial politik tertentu, membolehkan begitu. Yang dilarang nggak boleh jadi pengurus, nggak boleh kamu jadi pengurus. Tapi kalau saya jadi anggota, kan sebenarnya begitu ya. Iya. Kamu nggak boleh ya jadi pengurus. Tapi kalau saya jadi anggota gimana Pak? Sementara kalau peraturan itu selama tidak diatur maka boleh. Lucu ya? Tidak terlalu show off. Nah itu monggo, itu nanti itu Bawaslu menerjemahkannya tidak terlalu show off lah, itu dengan bahasa yang bagaimana itu monggo. Tapi ini saya kasih bocoran nih. Jadi bocor semua ini nanti. Karena kan yang diakses kan ini jadi bocor semua. Oh, jadi nanti dimulai dari Bawaslu Purworejo. Oh, ternyata ruang gelapnya perangkat desa itu ada di pasal 51 lah. Bagaimana Bawaslu menerjemahkan netralitas bagi perangkat desa itu yang formatnya seperti apa. Karena itu tadi, perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Kalau perangkat desa tanya, oh jadi anggota Pak? Kan nggak bisa jawab. Nah, itu yang harus digodok lagi ya Pak oleh Bawaslu. Ya, harus diformulasikan lebih detail lagi. Luar biasa sekali. Sahabat Bawaslu, luar biasa sekali hasil bincang-bincang kita dengan Ketua BPDI Bapak Irwan. Saya garis bawahi bahwa yang pertama adalah pemilih yang berintegritas dan bermartabat itu tidak hanya satu elemen, tapi harus ada pemilih yang cerdas, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan bijak, kemudian ada penyelenggara pemilu yang netral, kemudian ada pengawas pemilu yang benar-benar netral dan juga bisa mengawasi semua elemen, dan tentunya juga menggandeng masyarakat dari berbagai elemen untuk turut melakukan pengawasan partisipatif. Nah, ini jadi edukasi ya Pak untuk sahabat-sahabat Bawaslu.
Dan Bapak Erlan terima kasih sekali. Saya ucapkan sudah hadir di Bawaslu karena ini sudah banyak memberikan ilmu Bapak ke sahabat Bawaslu. Ya sahabat Bawaslu, demikian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast Lensa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.